Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, ya. Kali ini saya akan membahas tentang metodologi khususnya di bidang teknik sipil, ya. Karena kalian semua tahu bahwa teknik sipil itu uh, ranah ilmunya sangat luas, sehingga kalian ketika akan melakukan penelitian untuk skripsi atau tugas akhir itu, kamu itu bisa uh, di semua bidang itu maksudnya. Jadi kamu bisa memilih bidang mana yang kamu sukai, dan hari ini saya akan mencoba memberikan beberapa ilustrasi atau contoh terkait dengan metodologi penelitian yang ada di teknik sipil. Uh, saya sudah merangkum beberapa metodologi yang ada di teknik sipil, ya, ada banyak lebih dari 6, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas 6, ya, 6 metode yang biasa digunakan penelitian di teknik sipil. Oke, ada 6. Yang pertama itu adalah experimental method. Jadi experimental method itu adalah metodologi yang biasa digunakan di teknik sipil, yang metode ini melibatkan pengujian langsung di laboratorium atau di lapangan. Jadi kalian melakukan riset ini mengambil datanya dari data laboratorium atau data lapangan. Intinya adalah kalian harus membuat sampel, mungkin ada jumlah sampel tertentu, ya, bisa 3 sampai 5 sampel untuk setiap variasi. Jadi kalau variasinya ada banyak, tentunya jumlah sampelnya akan jauh lebih banyak. Nah, kemudian setelah sampel itu selesai, kemudian kalian bawa ke laboratorium untuk dilakukan beberapa uji, ya. Nanti ada standar-standar uji terkait dengan structure atau terkait dengan apa macam-macam, ya. Ada mungkin soal, contohnya ada uji kuat tekan beton, ada uji geser tanah dan sebagainya gitu. Kemudian dari hasil uji itu, kemudian kalian mendapatkan hasilnya, kemudian nanti dianalisis dengan metode analisis tertentu. Itu yang disebut dengan experimental method. Contohnya mungkin kalian bisa lihat video ini, ya. Jadi ini beberapa contoh testing atau pengujian di laboratorium, ya. Ada testing soal beton, soal pavement, jaringan jalan, kemudian ada chemical testing dan sebagainya. Ini contoh beton, kemudian ada beberapa contoh testing-testing lain. Kemudian juga ada beberapa eksperimental yang langsung dilakukan di lapangan. Contohnya ini ada pengujian code investigation dan sebagainya. Ini juga biasa dilakukan di bidang teknik sipil. Itu juga merupakan ranah bidang teknik sipil. Dari geoteknik, teknik itu terkait dengan tanah, ya, uji tanah dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari teknik sipil, ilmu teknik sipil. Saya sudah merangkum beberapa metodologi yang ada di teknik sipil, ya, ada banyak lebih dari 6, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas 6, ya, 6 metode yang biasa digunakan penelitian di teknik sipil. Oke, ada 6. Yang pertama itu adalah, kemudian ada metode yang lain, itu kalau kalian mungkin tidak begitu senang melakukan pekerjaan-pekerjaan di lab atau di lapangan, kalian mungkin tertarik dengan salah satu metode ini, metode namanya numeric method atau simulasi. Jadi ini caranya adalah dengan menggunakan model matematis, kemudian kalian membuat simulasi di komputer, ya, bisa dengan menggunakan software tertentu, itu kemudian menganalisis perilaku dari struktur yang coba kamu buat di simulasi itu, ya. Kemudian intinya adalah kalian akan membuat satu model, ya, satu model dalam bentuk tertentu, yang nanti datanya itu berupa data input model, kemudian kalian mengujinya itu dengan menggunakan software, dengan melakukan simulasi. Contohnya kalau di struktur salah satunya mungkin ada disebut dengan finite element analysis. Nah, itu merupakan metode numerik, kemudian simulasi menggunakan software. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya finite element method. Kamu membuat sebuah bangunan, kemudian bangunan itu dicoba kalau ada simulasi gempa atau ada beban lain gitu, ya. Nah, contoh yang warna merah itu berarti dia mengalami masalah yang lebih besar daripada yang warna hijau, kan gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh simulasi. Kalau di teknik sipil mungkin kalian suka ini, ya, oke lah, kalian bisa penelitian terkait dengan ini.
Saya sudah merangkum beberapa metodologi yang ada di teknik sipil, ya, ada banyak lebih dari 6, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas 6, ya, 6 metode yang biasa digunakan penelitian di teknik sipil. Oke, ada 6. Yang pertama itu adalah, kemudian ada lagi kalau kalian tidak suka, lebih suka mengulik matematik, ya, mungkin ada anak-anak mahasiswa yang senang dengan matematik. Kalian bisa menggunakan analytical method ini. Jadi kalian menggunakan persamaan matematis, teori-teori fisika dan sebagainya gitu untuk menyelesaikan masalah teknik sipil. Contohnya kalau ini ada struktur beton nih, contohnya apakah tulangannya cukup seperti ini atau perlu ditambah dan sebagainya. Nah, tapi kamu melakukan perhitungan ulang, perhitungan tegangan, regangan ulang, kemudian kamu bisa menghasilkan suatu temuan atau formulasi baru gitu, ya. Ini yang mungkin terkait dengan matematiknya gitu, ya. Jadi ini mungkin, ya, spesifiknya seperti itu, tidak memerlukan sampel fisik, tapi memerlukan data, parameter material, beban dan sebagainya. Kalian mainnya di matematik, mungkin ada yang senang seperti itu. Ini namanya metode analisis. Saya sudah merangkum beberapa metodologi yang ada di teknik sipil, ya, ada banyak lebih dari 6, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas 6, ya, 6 metode yang biasa digunakan penelitian di teknik sipil. Oke, ada 6. Yang pertama itu adalah, kemudian ada juga yang mungkin kalau betul-betul senang di lapangan gitu, ada studi kasus. Kalian bisa berangkat dari studi kasus tertentu. Jadi pengamatan langsung di lapangan, apa yang terjadi, pengumpulan datanya di lapangan, bisa melakukan intervensi eksperimental dan sebagainya. Kemudian pemantauan, contoh deformasi tanah atau dan sebagainya, ya, tergantung dari. Kemudian sampelnya itu tergantung dari luasan areanya gitu, ya. Bisa 1 sampai 3 kasus, kemudian bisa kalian bandingkan. Nah, nah ini mungkin cukup menarik kalau teman-teman yang sudah bekerja, ya, sudah punya banyak kasus di lapangan gitu, ya. Contohnya ini. Mungkin ini contohnya ada kasus tentang gedung, ya. Saya sudah merangkum beberapa metodologi yang ada di teknik sipil, ya, ada banyak lebih dari 6, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas 6, ya, 6 metode yang biasa digunakan penelitian di teknik sipil. Oke, ada 6. Yang pertama itu adalah, kalian bisa meneliti seperti itu. Atau ada metode lain, kalau kalian mungkin yang suka lebih soft lagi, mungkin ada metode survei dan kuesioner. Ini biasanya untuk analisis perilaku, ya. Mengumpulkan data melalui survei, kalian wawancara, kuesioner tertentu gitu untuk kebutuhan analisis tertentu gitu, ya. Melakukan survei kepuasan pengguna jalan tol, pengguna public transport, pengguna sumber daya air dan sebagainya. Nah, tapi di sini ada minimal jumlah sampelnya, ya. Contohnya banyak 30, 40, tergantung nanti populasinya. Jadi ada metode menentukan minimal jumlah sampelnya. Nah, kemudian dari hasil rangkuman itu kalian nanti bisa analisis, kemudian hasilnya seperti apa bisa kalian discussion kan gitu, ya. Nah, ini salah satu metode juga, metode survei dan kuesioner. Ini juga bisa dilakukan di teknik sipil. Atau mungkin yang keenam, yang terakhir ini ada metode pemodelan fisik. Kalau kalian senang menggunakan membuat model-model fisik, ya. Tadi ada yang model nggak fisik, ya, kayak simulasi itu kan bukan model fisik, tapi ini model fisik, model betul-betul terlihat fisik dengan skala tertentu, struktur dan sebagainya. Kemudian model itu diuji dengan standar-standar tertentu, menghasilkan suatu hasil temuan tertentu gitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Contohnya mungkin seperti ini, ya. Ada yang membuat frame kerangka bangunan dalam bentuk kecil, model, kemudian diuji
beban tertentu gitu ya, apakah kuat atau tidak, ini model struktur jembatan. Atau model ini model air, model bendungan gitu ya, seperti ini untuk melihat stabilitas bendung tapi dalam skala yang kecil gitu ya. Ini kira-kira seperti itu. Jadi saya sudah merangkum beberapa metodologi yang ada di teknik sipil ya, ada banyak lebih dari 6, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas 6 ya, 6 metode yang biasa digunakan penelitian di teknik sipil. Oke, ada 6. Yang pertama itu adalah itu ya, teman-teman sekalian, mahasiswa, ada 6 metode di bidang teknik sipil, metode penelitian bidang teknik sipil ya. Mungkin nanti next metodenya akan saya bahas di berikutnya. Nah, kalian bisa memilih salah satu ya, yang apa yang kalian suka. Jadi mulai sekarang, mulai kamu memikirkan nih, saya pengen bidang teknik sipil apa, kemudian kalian pengen penelitian dengan metode seperti apa. Itu harus kamu segera kalian lakukan agar kuliah kalian cepat selesai. Oke, itu tetap semangat.